Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu DHCP server dan web server. Kedua komponen ini sangat penting dalam dunia internet dan jaringan. Nah, sebagai bagian dari infrastruktur teknologi informasi, kedua server ini berfungsi untuk memastikan perangkat dapat terhubung dan mengakses informasi lewat website dengan efisien. Mari kita mulai memahami apa itu DHCP server dan bagaimana ia mempermudah untuk mengelola sebuah jaringan dengan klien yang banyak. Sebelum kita beralih ke peran vital dari web server dalam menyajikan konten di sebuah website. Oke, siap untuk mendalaminya? Mari kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu DHCP server. Jadi, DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. ini adalah sistem yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan menggunakan DHCP, seorang administrator jaringan tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat klien dengan manual, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Fungsi utama DHCP yang saya sebutkan tadi yaitu pertama adalah pemberian alamat IP untuk setiap unit perangkat di jaringan. Lalu, mengatur konfigurasi jaringan seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server. Kemudian juga bisa untuk digunakan sebagai manajemen IP, yaitu mengelola penggunaan alamat IP dalam jaringan internet dengan cara menyewa alamat IP untuk periode tertentu atau bisa disebut lease time. Kemudian kita akan lanjut ke web server. Nah, apa sih itu web server? Web server adalah perangkat keras yang menyimpan, mengelola, dan menyajikan konten web kepada pengguna melalui internet. Web server merespon permintaan HTTP dari klien seperti browser, sehingga web server akan mengirimkan web serta file lainnya. Fungsi utama dari web server adalah menyajikan konten-konten di website. Yang kedua adalah untuk melakukan login. Jadi, setiap perubahan yang terjadi pada website dan setiap kunjungan yang terjadi pada website atau misal ada sebuah error, maka akan tersimpan di file login. Selanjutnya ada fungsi autentikasi, di mana untuk setiap pengunjung yang masuk ke web server bisa dikenai harus memasukkan username dan password yang kita sediakan. Tetapi fitur ini mungkin tidak akan kita gunakan untuk konfigurasi kali ini. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham mengenai definisi dan kegunaan dari DHCP server dan web server? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi sebuah DHCP server dan web server pada Debian 10. Jadi, pada video kali ini kita akan menggunakan Debian 10 sebagai server kita dan Windows VM sebagai klien kita. Dan bagaimana caranya bekerja? Langsung saja kita masuk ke hands-on tutorial. Let's go. Ya, halo teman-teman. Jadi yang perlu kalian persiapkan adalah Debian 10 dan Windows 8 ya. Untuk Debian 10, adapter satunya kita menggunakan internal network dan proxy mode-nya AlloVM. Lalu untuk adapter 2 kita menggunakan NAT dan proxy mode-nya AlloAll. Dan Windows 8 kita menggunakan adapter 1 itu internal network. Oke, kita masuk ke Debian terlebih dahulu ya. Nah, di sini pertama kita cek koneksi internet terlebih dahulu dengan ping ke 888. Oke, kalau hasilnya seperti ini, maka bisa mendapatkan koneksi dari internet. Kemudian untuk menghentikan pingnya kita pakai Ctrl C. Nah, setelah itu kita ingin melihat konfigurasi internet, jadi atau interface-nya kita pakai nano/etc network/interface lalu enter. Nah, di sini untuk adapter 1 ENP0S3 ini pakai static dengan address 192.168.11/24, gateway 192.168.1.1. Kemudian untuk ENP008 atau NAT-nya kita pakai DHCP agar bisa mendapatkan koneksi internet dari WiFi
yang ada di laptop. Oke, kemudian kita keluar dengan Ctrl X. Jadi kalian samakan aja untuk konfigurasinya itu seperti ini ya. Kemudian kita keluar dengan Ctrl X. Nah, setelah itu kita akan install ISC DHCP server. Sebelum install kita update repository dulu dengan komen apt update. Oke, kalau semisal ada error, kalian berarti belum masuk ke root ya. Caranya masuk ke root, kalian klik aja SU ya. Nah, klik SU nanti masukkan password, kemudian kalian akan masuk ke root. Kemudian kalian apt update terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan install ISC DHCP server. Caranya apt install ISC DHCP server. Lalu klik enter. Kemudian klik Y. Nah, maka sudah berhasil terinstall, tetapi masih violet karena kita belum setting konfigurasinya. Nah, cara untuk setting konfigurasinya kita pakai nano/etc dhcpd.conf. Jadi kita mengedit file ini ya. Ini kita kasih pagar atau komen pagar lagi, kemudian pagar lagi. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu di bagian ini ya, ini kita hapus pagarnya semuanya. Nah, kemudian kita masukkan untuk subnet, kita pakai IP kita ya, 192.168.1.0. Lalu untuk range atau IP yang diberikan klien, kita pakai 192.168.1.2. Lalu untuk IP-nya kita sampaikan ke 192.168.1.50. Kemudian untuk domain name server kita bisa kasih 8.88 aja. Kemudian option domain name kita pakai google.com. Lalu option routers kita masukkan gateway kita 19.1.1. Kemudian option broadcast address kita masukkan 192.168.1.254. Kemudian kita save dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restart ISC DHCP servernya dengan sistem ctl restart ISC DHCP server.service. Oke, ada error, kita cek terlebih dahulu. Oh iya, ini error karena kita belum setting untuk default adapternya. Nah, kita pakai nano/etc default ISC DHCP server. Lalu interface V4 kita kasih interface MP03 yang merupakan interface yang memberikan IP 192.168.1.1 ya. Lalu kita save dengan Ctrl X, D, Enter. Kita restart. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya berhasil. Lalu kita cek status, maka sudah berhasil untuk DHCP-nya. Cara cek DHCP sudah bisa memberikan IP ke klien, kita masuk ke Windows. Oke, jadi karena Windows menggunakan internal network, maka harusnya sudah berhasil mendapatkan IP dari DHCP ya. Nah, itu sudah mendapatkan network tadi. Kita cek CMD. Lalu kita cek IP config untuk melihat konfigurasi IP, dan kita mendapatkan IP address 192.168.1.2 dan DNS-nya kita mendapat google.com. Jadi kita sudah sama persis, dan gateway-nya juga yang sudah kita masukkan di DHCP server yang ada di Debian. Nah, cara untuk melihatnya lagi kita ping 192.168.1.1. Enter, maka berhasil ya. Jadi kita berhasil mendapatkan IP address otomatis tanpa setting manual di Windows-nya dari Debian 10. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi web server ya. Kita kembali ke Debian. Jadi kita untuk DHCP kita clear. Oke. Kemudian untuk web server, yang pertama kita akan install Apache 2. apt install Apache 2. Lalu klik Y. Oke,
Setelah itu, cara melihat apakah Apache 2 sudah running atau tidak, kita pakai sistem CTL status Apache 2. Oke, kita sudah running. Nah, kemudian kita bisa masuk ke Windows lagi, lalu ke Internet Explorer Windows, lalu kita masukkan IP dari Debian, caranya 192.168.1.1. Nah, ini adalah web default dari Apache 2 apabila sudah terinstall ya. Nah, gimana sih tempat dari file ini? Jadi file ini itu berada di var www.html ini ya. Jadi kita masuk ke Debian, kita pindah ke direktori var www.html. Oke, kemudian kita list file dengan cara klik ls, tekan ls, kemudian ini adalah file index.html. Misal kita nano index.html, jadi ini adalah sebuah dokumen HTML yang menghasilkan halaman default tadi ya. Nah, kita ingin membuat halaman index.html yang baru. Caranya kita hapus dulu file index.html tadi dengan rm index.html. Lalu kita membuat file index.html baru dengan nano index.html. Nah, misal kita kasih title dari HTML ini, pertama kita kasih tag HTML, lalu tab tutorial HTML, lalu kita kasih title, misal SMK 1 SKH, lalu tutup tag title, lalu untuk body kita kasih tulisan PLPUNS seperti itu. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian kita restart untuk Apache-nya. Sistem CTL restart Apache 2. Oke. Kemudian kita masuk ke Windows lagi. Lalu kita restart. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah title dari webnya SMK1SKH dan isi dari websitenya adalah PLPUNS. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi cara mengubah IP address ini menjadi sebuah domain. Caranya, kita masuk ke Debian lagi, kita pindah ke folder cd etc apache 2, lalu list file dengan klik ls, kemudian kita masuk ke cd sets available, lalu ls, kemudian kita nano 000 default.conf. Kemudian untuk virtual host kita masukkan IP kita 192.168.1.1. Server name kita kasih domain yang kita inginkan. Misal smk.sch. Lalu dokumen root var.html, server admin bebas. Kemudian kita save dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart Apache 2. Kemudian kita masuk ke Windows 8, lalu kita masukkan domainnya tadi smk.sch. Nah, maka kita bisa mengakses website kita dengan domain smk.sch. Dilihat ini ada title smk1skh dan ini ada tulisan plpuns. Nah, jadi seperti itu tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server dan web server dan bagaimana interaksinya dengan klien. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar mengenai administrasi sistem jaringan ini. Hari ini kita sudah mendalami tentang DHCP server dan web server. Jadi kalian bisa memahami lagi mengenai file server, DNS server, database, dan mail server, di mana keenam elemen tersebut akan membuat kalian menjadi seorang administrator jaringan yang handal. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Sekian, sampai jumpa lagi.